Oke, welcome back to Kado Rebutan, dan saat ini kita akan bahas tentang PC VR. Kita bahas tentang requirement-requirementnya karena banyak orang yang tanya, Bang, PC saya itu bisa jalanin VR apa enggak gitu, bisa support untuk Meta Quest 3 apa enggak gitu. Padahal device-device yang dia sebutkan itu sebenarnya support untuk standalone gitu, standalone VR itu device yang nggak perlu pakai PC itu bisa jalan gitu, karena default OS-nya itu pakai Android. Kayak contohnya Quest 1, Quest 2, Quest 3, Quest Pro, kemudian Pico 4 atau mungkin Vive Focus 3 gitu. Itu semua pakai Android gitu. Jadi ibaratkan itu kayak HP kalian yang bisa kalian pakai itu bisa jalanin game VR gitu. Nggak perlu pakai PC gitu. Masih bisa berjalan. Kontrolernya masih bisa gitu. Itu standalone VR gitu. Beda sama standalone VR dari Vision Pro ya, karena Vision Pro punya OS sendiri gitu, Vision OS namanya. Kita balik lagi ke topik ya. Topik kita yaitu tentang PC VR. PC VR itu agak beragam. Misal kalau kalian tanya, PC saya support nggak untuk Quest 3 VR gitu. Ya, saya bingung jawabnya gitu. Kalau untuk VR, ya Quest 3 sendiri itu udah bisa VR gitu tanpa PC. Kalau mau pakai PC VR, itu punya requirement sendiri. Ya mungkin ini yang ditanyakan ya. Saya akan detailkan bagian yang ada di sini gitu, bagian tentang PC VR, dan saya akan sebutkan spek-speknya. Nggak cuma untuk Quest doang. Kita akan mulai dari Pico 4 dulu. Linknya saya taruh di deskripsi, jadi kalian bisa klik gitu. Ini untuk developer sih sebenarnya websitenya, cuman ini bisa buat acuan kalian juga untuk main PC VR di Pico 4. Oke, PC-nya ini OS-nya Windows 10, recommend-nya, kemudian ada CPU-nya pakai Intel generasi 4, ada Ryzen 5 1500X. Kemudian untuk graphic card bisa pakai GTX 1060 atau RX 480. Dan untuk RAM-nya 8 GB minimum. Kemudian ada support port USB 3. Udah, nggak perlu tinggi-tinggi sih sebenarnya. Nah, ini spek untuk menjalankan VR, belum dengan game ya. Karena game punya spesifikasi requirement tersendiri gitu. Kita lanjut dulu, kita akan bahas itu, tapi kita lanjut dulu ke VR device yang lainnya. Untuk Quest ya, Quest 1, Quest 2, Quest 3 gimana? Untuk produk Quest, dia itu punya requirement cuman satu doang. Meskipun kalian gunakan Quest 1, Quest 2, Quest 3 ataupun Quest Pro, itu requirementnya satu gitu untuk Quest Link ya. Ya mungkin aku belum ngasih penjelasan apa itu Oculus Link ya. Oculus Link itu aplikasi yang ada di PC untuk mengkonekkan device VR Quest kalian agar bisa dibaca oleh PC. Itu aplikasi Oculus Link. Ya itu seperti ini ya, minimum spesifikasinya hampir sama seperti Pico ya, dan ini ada recommend specification, tapi ada minimum sama recommend. Recommendnya pakai prosesor Intel i7. Ini i7-nya nggak tahu seri berapa sih. Ini agak ambigu. Kemudian ada Ryzen 7 juga. Untuk grafikannya ada RTX 20 series, kemudian Radeon RX 6000 series, dan memori recommendnya itu 16 GB. Dan untuk graphic card ini ya, misal kalian punya RTX yang di bawahnya 20 series gitu, ini ada spesifikasi yang udah eksak diberikan sama Meta. Misal ini kita lihat desktop GTX 1060 gitu. Ini desktop ya, bukan laptop. Ini berbeda. Kalau misal kalian punya laptop yang GTX 1060, ya di websitenya bilang itu nggak support. Yang support itu desktop. Oke. Desktop yang VRAM-nya 6 GB, bukan yang 3 GB. Dan 3 GB ini not currently supported ya, udah dibilangin. Sama juga ada yang tanya itu GTX 1650 doang nggak support, not currently support. Yang support itu 1650 super gitu. Oke, kayaknya udah jelas ya untuk masalah graphic card di Oculus Link. Cuman ini aku kasih note lagi, cuman Oculus Link itu sebenarnya kita bisa bypass. Nah, bypassnya itu kayak gimana? Saya nggak bisa konfirmasi praktek ya, karena PC saya nggak di low-nya. Kalau misal kalian punya device yang low, kemudian kalian mau paksakan untuk main Oculus Link, itu sebenarnya bisa, ada caranya. Dan seingat saya pernah coba gitu di mana ya, di ZenBook saya kalau nggak salah. Tapi ya jalannya agak low gitu, agak patah-patah, tapi bisa jalan gitu. Kemudian kita akan lanjut. Terus kalau misalkan kalian tanya, kok sama gitu loh, Quest 1, Quest 2, Quest 3, padahal kan device-nya berbeda gitu. Quest 3 resolusinya lebih jernih gitu, powernya lebih gede.
Kenapa kok spek Oculus Link-nya itu sama? Ya karena itu untuk sistem Oculus Link-nya doang ya. Dia cuma provide link dari PC ke VR doang. Untuk masalah screen yang lebih jernih dan power, itu yang digunakan resource dari VR device-nya sendiri gitu. Jadi makanya ada pembeda gitu. Kalau misal kalian pakai PC VR menggunakan Quest 2 sama pakai PC VR Quest 3, drain baterainya itu berbeda. Quest 3 bakalan lebih ngedrain baterainya daripada Quest 2. Dan untuk saat ini Quest 2 nggak ada masalah ya untuk drain baterai. Pasti 100% terus dan itu bagus banget. Tapi untuk Quest 3 masih tetap ngurang baterai yang di headsetnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah untuk perbedaan Quest 2, Quest 3 atau Quest Pro. Kalau PC kalian mampu untuk Quest Link, ya kalian bisa menggunakan VR itu untuk PC kalian. Berbeda dengan STC ya, karena STC itu punya power management yang berbeda gitu. Saya pernah megang itu STC yang pertama dulu, dia itu punya power USB 3 sama power buat display sendiri. Jadi ada dua yang nyolok di PC. Karena STC punya power 2 yang berbeda, jadi STC nggak perlu pakai baterai gitu. Dia punya USB 3 untuk datanya, untuk transfer data. Dia punya display port untuk supply displaynya, untuk supply screennya. Jadi lebih manageable lah untuk power untuk STC. Dia pun punya mocap sendiri ya, motion capture yang ada di dinding, bisa ditempel di dinding atau pakai tripod gitu. Dan untuk masalah tracking, STC itu lebih powerful daripada standalone VR yang lainnya kayak Quest atau Pico. Itu udah mantep banget, bisa minimum lag, input latency lebih keren. Tapi ya gitu, ribet kalau mau pindah-pindah tempat. Saya dulu kerja pakai STC itu sih. Kalau misal ada event, itu ribetnya minta ampun sih. Misal pakai laptop aja ya, itu masang VR untuk di tempat event itu harus pakai tripod gitu untuk nempelin mocapnya, kemudian nyolokin di laptopnya. Laptopnya pun ada dua gitu, ada display sendiri, ada USB sendiri. Ribet, mocapnya juga punya colokan sendiri gitu ya untuk power, dan itu ribet sekali. Tapi worth it kalau misal kalian pengguna game VR yang kompetitif gitu. Kita ambil contoh Beat Saber aja ya. Beat Saber itu kalau misal kalian mau kompetitif ya, kalian harus ngejar skor gitu. Itu pakai STC itu menurutku choice yang sangat bagus sekali. Tapi kalau misal buat seneng-seneng doang ya, Quest atau Pico pun udah bisa. Dan untuk spek yang STC gimana? Kita bisa lihat di website resminya juga. Ya di sini ini untuk device yang lama. Jadi requirement-nya hampir sama untuk processor dan GPU, tapi memorinya ini cuma 4 GB udah bisa jalan gitu untuk STC 5 yang lama ini. Dan kalau yang baru, yang 5 Pro 2 itu memorinya harus 8 GB gitu. Agak berbeda sedikit gitu untuk RAM. Jadi sebenarnya kalau kalian mau build PC untuk VR itu nggak perlu yang powerful banget gitu, bisa untuk berjalan gitu. Contohnya ini, kalau kalian beli STC 5 yang pertama itu, modelan yang pertama, memorinya cuma 4 GB bisa jalan. Tapi spek-spek yang saya sebutkan tadi itu untuk menjalankan VR aja, belum untuk main gamenya. Nah, untuk main gamenya itu requirement-nya berbeda. Kita ambil contoh kayak Half-Life Alyx lah. Half-Life Alyx itu, nah ini speknya Half-Life Alyx. Aku belum ngasih review nggak peduli lah ya. Ini untuk minimum requirement dia RAM-nya 12 GB gitu. Berbeda dengan spek yang tadi kayak gini. Ini cuman untuk menjalankan VR doang. Ini untuk STC-nya doang. Dan ini untuk gamenya. Kenapa kok berbeda? Ya karena game Half-Life ini grafiknya gila-gilaan gitu. Detail banget, bagus banget, keren banget. Tapi apakah ada game yang requirement-nya sama kayak STC 5 ini yang 4 GB? Ada. Kita ambil contoh kayak Beat Saber. Ini Beat Saber nggak perlu spek tinggi-tinggi karena bisa dijalankan. Kalian bisa lihat di sini memori RAM-nya cuma 4 GB. Ini speknya udah 11-12 dari STC 5 yang pertama ini. Ini grafiknya aja pakai GTX 960 itu bisa nih. GTX 960. Sedangkan ini minimum requirement 970. Lebih tinggi yang ini. Nah, tergantung gamenya ya semuanya itu. Kalau kalian mau main game yang biasa aja gitu, yang nggak perlu grafik tinggi kayak Beat Saber, ya build PC yang segini pun masih bisa jalan. Pakai device tertentu juga ya, pakai device yang support ini juga gitu. Jadi untuk kesimpulan, kalau mau beli PC VR, yang kalian pertimbangkan itu harus kebutuhannya dulu. Kebutuhannya main game apa, yang kalian suka, yang kayak gimana. Nah di situ ada requirement PC-nya. Setelah kalian lihat requirement PC-nya, kalian harus tentukan device VR-nya kayak gimana. Device VR-nya pakai apa.
Nah itu ada requirement-nya sendiri. Kalian harus cocokkan dari requirement gamenya sama requirement VR device-nya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan requirement spek PC saya yang kayak gimana lagi gitu ya, bisa cek aja langsung di deskripsi. Kalian pakai device apa, bisa pakai requirement seperti itu. Dan untuk main gamenya kalian harus cari sendiri gitu, game apa dulu ini. Misal di Oculus gitu, Oculus Store, kalian mau main game apa ya, ini Boneworks ini harusnya bagus sih grafiknya. Oh enggak terlalu bagus nih, biasa aja. Tapi rekomennya 1080 gitu. Rekomen prosesornya i7 700 gitu. Lone Echo ini grafiknya bagus loh. Oh iya, tetap segini ya. Kirain bagus banget. Cuman rekomen memorinya 16 GB gitu. Ya, kalian harus sesuaikan dengan gamenya gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini membantu. Kalau misal ada pertanyaan yang lain bisa taruh aja di kolom komentar. And jangan lupa like, subscribe, and share. Ya gitu. See you in the next video. Bye.